Shalom pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam program acara talk show Dimensi Iman Kristiani. Dapat mengetahui dan mengenal kebenaran adalah kunci dari kemerdekaan hidup bagi orang percaya. Itulah doa dan kerinduan kami bagi pemirsa. Topik bahasan diskusi kita kali ini, kita mengangkat topik dengan judul Dosa yang Melawan Roh Kudus. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak bisa tidak berdosa. Namun, ada dosa kekal yang tidak mendapat ampun. Apa kata Alkitab tentang itu? Mari kita diskusikan bersama. Untuk itu telah hadir di studio bersama saya, Bapak Julius. Shalom Pak Julius. Shalom Bu Yunita. Dan tentu saja narasumber kami yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait, yang akan mengupas tuntas setiap pertanyaan akibat fenomena yang terjadi. Shalom Pak Bigman. Shalom, saudara yang kekasih dimanapun Anda berada. Membaca, menggali Alkitab harus menjadi kesukaan kita. Tak hanya sekedar membiasakan telinga mendengar khotbah, namun tak jelas juntrungannya. Apalagi kemudian kita hidup dalam suasana yang akhirnya magis cenderung perdukunan. Padahal iman adalah fakta aktual yang bisa dipertanggungjawabkan. Alkitab tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Mari kita terus mencintainya dengan menggalinya. Namun sebelum lanjut dalam topik ini, kita mau berdoa. Minta Julius pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah melalui pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu, kami boleh diterangi hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita Galatia pasal 5, ayat 16 sampai 21. Galatia 5, 16 sampai 21. Minta untuk Julius tolong baca. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kemudian Markus pasal yang ketiga. Markus 3 ayat 29. Markus 3 ayat 29, tolong Yunita bacakan untuk kita. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Oke, kemudian kita melihat bagian ini, saudara. Maka dengan segera kita tahu apa sih sebetulnya dosa yang melawan Roh Kudus. Maka sudah sangat jelas ketika kita tidak mendengarkan suaranya untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, karena itulah di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-16 Rasul Paulus bilang gini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sehingga ada konfrontasi besar dalam diri kita, hidup memenuhi keinginan daging atau keinginan roh. Ya, harus hati-hati. Kalau saya ngikutin keinginan daging, Pak, saya memang sering mungkin mengikuti keinginan daging. Tapi saya nggak ngikutin setan. Itu omong kosong besar. Hanya ada dua hal yang akan mengacaukan kita di dalam dunia ini. Satu, menolong kita. Yang mengacaukan itu ya setan. Yang menolong kita ya Roh Kudus. Nah, tinggal kepada mana kita menaklukkan diri, kepada Roh Kudus atau kepada setan. Kita seringkali merasa merdeka sendiri. Oh, saya minum mau-mau saya. Loh. Itu godaan setan yang suruh kamu minum sampai mabok lalu lupa diri, gak tampar istri misalnya kan. Loh, itu hati-hati kawanku. Itu bukan soal pilihanmu. Makanya kalau kita sudah mukul istri kita karena mabok, satu titik kita menyesal. Lalu minta maaf, ngulangin lagi. Itu bukan keinginanmu. Itu keinginan setan yang menguasai dirimu. Sehingga kalau disebut dosa yang melawan Roh Kudus adalah
ketika hidup kita tidak bergantung dan takluk kepada pimpinan roh. Ya. Nah, karena apa? Keinginan daging dan keinginan roh itu dikatakan berlawanan, bertentangan, sehingga kita tiap kali melakukannya itu sangat-sangat jelas. Merdeka kita kalau melakukan ketetapan kehendak Roh Kudus, menjadi terhukum kita kalau melakukan kehendak setan. Contoh gampang. Kalau saya ngikutin setan, saya mabok, saya judi, saya drug, saya mukul orang, saya sebetulnya jadi orang tertawan yang melakukan apa yang saya tidak suka, karena saya cuma budaknya setan. Setan suruh saya lakukan, lalu nanti saya nyesel. Itu namanya diperhamba. Tapi kalau saya di dalam kebenaran oleh Roh Kudus, saya dimerdekakan. Saya akan melakukan apa yang benar, menolong orang, hidup tertib, sehingga istri makin mencintai, anak-anak hormat, teman-teman percaya. Bukankah hidup itu sangat nikmat dan nyaman? Ini merdeka. Jadi nggak ada ini pilihan saya, suka-suka saya. No. Itu sebetulnya keprihatinan yang menunjukkan ketidakpengertian kita. Dan itu amat sangat berbahaya. Nah, oleh karena itulah hidup oleh roh, maka kita akan dipimpin oleh roh dan tidak lagi dikuasai oleh daging itu. Karena tadi itu ya, keinginan roh dan keinginan daging adalah keinginan yang berlawanan. Tapi kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh, maka kita hidup di dalam roh itu. Nah, dosa adalah apa yang dikatakan dosa oleh Alkitab. Sehingga kalau kita bisa bilang dosa yang melawan Roh Kudus itu apa? Apa yang kata Alkitab dosa? Kamu lakukan, kamu melawan Roh Kudus. Kenapa? Karena saat yang bersamaan sebetulnya Roh Kudus tolong kamu untuk ngerti, tolong kamu untuk melakukan apa itu kebenaran. Tapi kamu lawan, menjadi dosa. Kenapa melawan? Karena mengikuti keinginan daging yang dikatakan dalam Galatia itu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan seterusnya. Begitu komplit. Hidup ini sangat indah kalau kita salah ngaku salah. Dalam dunia kita dengan kemajuan media sekarang misalnya ya, ada banyak orang dibongkar kasusnya. Ya. Bisa saja berita jelek itu fitnah. Bisa saja benar. Kalau fitnah, kita bisa meluruskannya bahwa hidup kita benar. Tapi kalau benar, ya, kita bisa menegakkannya. Tapi kalau salah, tolong akui. Emang salah, kok you mau marah gitu. Jangan mengubah hitam jadi putih, walaupun itu masih dimungkinkan. Karena ada saja peluang orang untuk mempermainkan kebenaran itu. Tak lewat hukum, tak lewat apa, ada saja oknum yang bersedia di situ misalnya. Nah, itu kan jadi bahaya. Nah, jadi Roh Kudus akan tolong kita. Oleh karena itu hidup benar saja kita masih bisa jadi bahan fitnahan orang. Apalagi hidup nggak benar. Ada kebenaran terhadap fitnah itu jadinya. Kan begitu. Nah, jadi disinilah dosa yang melawan Roh Kudus adalah ketika kita hidup melanggar apa yang Alkitab perintahkan. Kalau menjalankan sebetulnya kita merdeka. Gitu ya. Sehingga kalaupun difitnah orang misalnya, itu bagi kita ya kasihan yang ngomong, dia nggak ngerti, biarin aja lah. Ya kita malah iba ngeliat dia. Tapi kalau memang ada kebenarannya, tapi kemudian kita lihat ada peluang, kita akan menggugatnya, kita akan marah begitu ya. Supaya kelihatan bahwa saya nggak begitu kok, walaupun ada faktanya. Gitu. Nah, oleh karena itulah, orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu, mentaati Roh Kudus, indah benar hidupnya. Tapi siapa yang berdosa melawan Roh Kudus, mati benar hidupnya. Nah, itu yang dikatakan. Apalagi, kemudian dia terus menerus. Udah tahu nih gaya hidupnya salah. Dia masih bilang Yesus Tuhan. Tapi sebetulnya gaya hidup salah itu makin hari makin jadi, makin jadi. Tapi masih dia sebut, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Misalnya dia pendeta lah. Seperti Rasul Paulus. Iya kan, Yesus ini Mesias anak Allah. Dia tahu, dia ngomong di mana-mana. Tapi agenda dia cuma satu. Mau cari duit dari situ. Begitu ya. Bahasanya itu kan kalau di bahasa Alkitab bilang mencuri kan. Tapi ada orang tidak mencuri tapi menggelapkan. Bedanya apa kan? Nah, dengan begitu dia sebetulnya mematikan nuraninya. Sehingga terus-menerus dosanya itu, matilah nuraninya, matilah harapannya, dan gak ada keselamatan pada orang itu. Begitu. Dalam yang kasus Markus 3 ayat 30 yang tadi ya, itu sebenarnya pada saat ahli Taurat menuduh Yesus itu melepaskan
kuasa itu dari Beelzebul itu sebenarnya dia tahu nggak sih itu kuasa itu memang kuasa dari Tuhan gitu, bukan dari ahli Taurat? Paling mereka nggak tahu. Sebetulnya waktu mereka melihat tanda-tanda itu mereka ngerti, karena satu kali waktu ada rapat dengan Nikodemus hadir di situ. Nikodemus itu kan orang yang menemui Tuhan Yesus pada waktu malam. Lalu Nikodemus bilang, bukankah kita melihat orang itu penuh dengan tanda-tanda yang sesuai dengan Alkitab? Tapi kemudian yang lain suara terbanyak kan, marah. Kuman kau yang tidak tahu orang ini kacau gitu loh. Dimarahinlah Nikodemus. Dan menurut tradisi gereja, karena kebenaran Nikodemus dikucilkan. Miris ya. Jadi bait Allah itu dikuasai oleh para imam-imam bengkok sebetulnya. Kadang-kadang kita juga nggak habis ngerti ya, Tuhan kenapa ya imam yang bengkok-bengkok ini kok jaya secara ekonomi, tapi yang lurus-lurus kok kayaknya terseok-seok gitu. Nah itulah kisah Nikodemus. Artinya mereka tahu mereka lawan. Nah, kejengkelan mereka karena nama Yesus makin populer. Banyak orang dengar Yesus dan Yesus dianggap mengganggu bisnis dalam tanda petik. Karena di bait Allah itu ada bisnis besar. Makanya orang kalau mau beli itu kan ada penukar uang di sana, ada beli korban bakaran. Orang datang dari luar kota kan, belilah tukar di situ. Kursnya kalau beli lebih mahal, kalau jual lebih murah dari harga pasar. Miris dong, artinya rugilah. Kalau kamu beli rugi, jual rugi kurang lebih. Tapi kalau mesti pergi lagi ke pasar, baru ke bait Allah, bisa jadi waktu juga nggak cukup. Yang kedua, beli domba kalau di bait Allah lebih mahal 10-25%. Ya, tapi lulus kontrol punya itu. Kalau dari luar nanti, wah ini cacat, ini tidak memenuhi syarat, balik lagi, kasihan. Mereka banyak datang dari perantauan, sehingga udahlah beli di bait Allah lebih aman. Jadi serba lebih mahal, padahal mestinya serba lebih murah. Mengapa? Karena para pedagang lebihnya itu mereka bagi dua, pedagang dan imam. Datang Yesus dijungkir balikkan lagi semua itu. Nah, oleh karena itu kata-kata mereka sangat suci, perilaku mereka sangat suci, kelakuan mereka jauh dari suci. Jadi Yesus waktu menyembuhkan orang ini, mengusir setan itu, kagumlah semua orang. Kekaguman pada Yesus adalah apa? Degradasi kepada para imam. Kan makin kagum pada Yesus. Jadi kan perbandingannya, imam ini payah ya, nggak pernah begini nih. Yesusnya yang gini, berbondong-bondong orang ikutin Yesus. Nggak ada orang berbondong-bondong ikutin imam. Nah, oleh karena itu kan mengganggu market nih, maka dituduhlah Yesus mengusir dengan Beelzebul. Lalu Yesus bilang, lah kalau dari setan, lawan nama setan, lucu kan? Ya gitu ya. Nah kemudian Yesus bilang, kalau kalian masih nggak percaya sama saya anak manusia, nggak apa-apa, dosa masih ada diampuni. Karena masih ada waktu. Tapi kalau kamu ngujat Roh Kudus, kamu tidak akan terampuni. Apa itu? Yesus sudah mati, naik surga kan ya? Tetap aja Roh Kudus ngomong, tuh kamu salah kan? Enggak. Terus aja mereka lawan. Itu namanya menghujat. Roh Kudus menolak terus menerus, matilah nuraninya, ya nggak selamat. Pak, apa perbedaan waktu Petrus menyangkali Tuhan sampai 3 kali dengan dosa terhadap hujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus itu adalah terus menerus sampai mati. Paulus adalah menyangkal Yesus, tapi kegelisahan itu jelas dalam batinnya. Saking dia bingung, saking dia galau, dia ajaknya teman-temannya, yuk menjala ikan. Lalu mereka menjala ikan di danau Tiberias, begitu ya. Lalu Yesus datang, sehingga ada satu kalimat yang sangat menarik. Apakah kau cintaku, gembalakan dombaku? Petrus salah kembali, karena dia kembali ke Tiberias untuk menjadi penjala ikan. Padahal Tuhan panggil orang untuk menjadi penjala apa? Manusia. Penjala manusia, tinggalkan jalamu. Itu yang dipanggil. Sekarang dia balik lagi, ya, mencari ikan lagi di Tiberias, itu dia jala lagi. Sehingga dia ditanya, apa kau cinta gembalaku? Kalau iya, kenapa kau di situ? Gitu loh. Gembalakanlah dombaku, bukan jadi kembali lagi jadi menjala ikan itu gitu. Tapi mesti menjala anak Tuhan. Nah, yang kedua, Petrus menyadari dosanya. Kemudian dia menangis sesudah ditanya itu. Dan kemudian dia berubah total dalam hidupnya dan dia melayani. Kalau dia kemarin menyangkal karena takut mati, sesudah melayani, dia tidak pernah lagi takut mati, bahkan menurut tradisi. Dia mati kepala di bawah, kaki di atas. Tapi apa kata Petrus? Terlalu mulia aku mati seperti ini. Waduh. Baru kita bilang beda ya. Nah makanya dibilang orang percaya bukan tidak bisa jatuh dalam dosa, tapi selalu bangkit dari kejatuhannya. Nah orang tidak percaya bisa jatuh dalam dosa dan nikmat tidur di sana. Pak, penyangkalan kepada anak manusia berarti berbeda dengan penyangkalan terhadap Roh Kudus dong.
Kayak gini, penyangkalan anak manusia itu kan temporary tadi, tidak percaya Yesus. Waktu itu Yesus masih di dunia loh. Akan mati naik surga kan? Yang nggak percaya masih hidup kan? Lalu Roh Kudus ingatkan, kamu salah, kenapa kamu salibkan? Bertobat, ya terima. Yang repot kan kalau nggak bertobat. Nah itu loh, menolak terus menerus. Sekarang bisa nggak Pak? Ya bisa. Ada orang dengar Injil, dia tahu itu benar, dia nggak bisa bantah. Tapi dia menolak terus menerus. Berarti nggak Kristen Pak? Ada yang agama Kristen. Dia tahu ini benar, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi dia menolak terus menerus. Penolakan itu bisa seperti apa sih Pak perbuatan? Macam-macam. Yesus bilang kan, tolonglah yang miskin misalnya. Itu kan perintah Yesus. Ingat nggak di Matius 25 kan? Kau memberi aku makan waktu lapar, minum waktu haus. Ini ada orang miskin depan matanya, dia enggak. Yang dia pikirin dirinya sendiri. Dia ngasih tips sana sini hanya supaya orang hormat pada dia. Orang hormat. Tapi bukan ngasih tip karena orang itu perlu pertolongan. Dua hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu, dia terus melawan nuraninya padahal dia mesti nolong orang miskin. Dia terus memperkaya dirinya, dia nggak mau tahu orang susah. 1001 macam dalih dan alasan lah. Sehingga lama-lama dia mematikan hati nurani itu. Sehingga dia di dalam gereja khotbah benar, hidup tidak benar. Ditemput itu. Itu secara dilakukan tuh sebenarnya sadar. Dengan sadar. Sadar itu. Sadar dong. Siapa bilang nggak sadar? Sampai nanti kesadaran otak sadar. Orang dia belajar kok, dia tahu kok. Tapi dia lawan dengan pembenaran. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dia lawan terus. Sampai satu titik, ya dia sebut terus nama Yesus, dia lakukan, tapi nuraninya sudah mati. Nah inilah berlaku Matius 7, 21, 23. Dia berkhotbah dalam namaku, mengusir setan. Khotbah itu nubuat ya. Mengusir setan, bikin mujizat. Tapi Yesus bilang, enyalah pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kau. Nuraninya sudah mati, dia hanya hidup untuk memuaskan dirinya. Kata-kata Yesus Juru Selamat hanya cuma barang jualannya. Nah, mendukakan sama menghujat Roh Kudus ini sebenarnya sama nggak Pak? Mendukakan terus-menerus ya jadi menghujat. Kalau dalam konteks kisah para rasul, khususnya Ananias dan Safira ketika mereka mendustai dan dihukum langsung oleh Tuhan, itu gimana Pak? Ya, konteks itu ada satu hal perbedaan. Karena mereka pada waktu kebangunan gereja sudah utuh, ya, itu lagi inaugurasinya gereja, lalu gereja dibangun kan. Ananias membohongi, lalu dia bilang begini, aku sudah beri semua, padahal separuh. Ngasih separuh kalau ngomong jujur juga nggak ada masalah. Itu lebih kaitan pada bohong kan Pak? Bukan maksudnya bukan soal bohong. Penolakan terus-menerus itu? Bukan soal bohong, selalu penolakan terus-menerus. Karena Ananias bukan mati dalam konteks masuk neraka loh. Pada saat itu langsung mati, walaupun pasti masuk neraka. Kalau menghujat ini kamu masih hidup terus gitulah. Ya. Ananias waktu melakukan itu, kita cuma tahu satu, kenapa dia lakukan, dia dihukum. Kita nggak tahu masa lalu dia karena nggak ada datanya. Tapi kita dapat menduga, ini memang tipe kawan ini nih. Dalam konteks itu kan dia sebagai orang percaya Pak. Lah, khususnya bukan orang percaya. Dalam konteks itu dia adalah orang yang minat dengan Kristen dan masuk. Berarti dia belum, dalam artian belum menerima Roh Kudus itu sendiri. Kalau dia terima dia nggak akan bohong. Jadi ada gini, ada hal-hal yang simpel, kadang-kadang yang kita lihat gini, kan dia di situ, kan dia datang, kan dia memberi. Makanya orang bilang kalau memberi persembahan di gereja itu masuk surga. Di mana ayatnya? Nggak ada. Karena kita kalau baca konteks itu kan kita merasa itu udah di dalam lingkup komunitas gereja Pak. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan, ada satu ladang ditanam apa? Gandum. Malam-malam datang orang iseng, pemusuh, tabur apa? Lalang. Tumbuh dua-dua. Murid-murid Yesus bilang, guru, cabutlah lalang itu. Yesus bilang apa? Tunggu, sampai kapan? Panen. Waktu panen tiba nanti gandum ini kita potong, masuk lumbung. Lalang itu kita ikat, kita bakar. Kalimatnya sangat sederhana. Contoh kedua dulu. Ada 12 murid Yesus. 12-12-nya Yesus yang pilih sebagai murid. Bukan pilihan keselamatan. Tapi ada satu di antara mereka mengangkat tumit kaki. Siapa namanya? Yudas. Pengkhianat kan? Ada. Jadi dalam persekutuan Yesus saja murid-murid 12 ada satu lalang. Itu Yudas. Dalam gereja ada lalang-lalang. Dulu sampai sekarang. Masalahnya kalau masuk gereja kita nggak tahu itu lalang apa bukan. Kita pikir itu gandum. Tapi kalau kita gandum yang benar berbuah, lama-lama juga kelihatan. Toh lalang nggak berbuah kok. Lalang itu tajam nih. Ngelukain aja, bikin masalah aja sebetulnya. Maka di gereja tuh mudah ngelihatnya. Nah kadang-kadang buah itu kan kita susah mengertinya Pak. Maksudnya buah itu kan lebih kepada mungkin kuantitas daripada salah kualitas. Dong, bukan mudah, tapi salah. Itu dua hal yang berbeda tuh. Mudah sekali ngelihat buah.
Alkitab udah bilang buah itu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, murah hati, dan seterusnya. Dan ada penguasaan diri. Kalau cuman kamu murah memberi tapi tidak dengan hati, nggak hebat juga. Orang berdosa juga lakukan sama untuk beli pahala. Jadi sebenarnya itu apa yang terjadi dalam hati kita dong. Kualitas itu hanya Tuhan dan kita yang tahu dong, Pak. Bukan, orang lain juga bisa tahu. Apakah sekarang suamimu lihat kamu baik apa enggak? Respect enggak? Mama anak-anak lihat kamu mama yang baik enggak? Oh, saya pelayan yang baik. Mama kamu, anak kamu bilang, mama. Kalau ngomongnya kata-katanya sadis, mukul, emosi. Suami bilang, istri saya nggak pernah tunduk, Pak, nanduk mulu. Lah, ini bagaimana nih? Tapi ada orang ya, kamu sudah baik pun karena selera dia beda, dia bilang kamu nggak baik. Forget it. Nggak semua orang bisa bilang kita baik. Yang benci kita bisa bilang kita jahat. Nah, itu lain kasus. Tapi betul nggak? Gitu loh. Pembantu kita, supir kita itu kan paling gampang. Jangan sampai dia bilang, aduh bos gua mah. Gue tau lah, dia kalau ke gereja hari Minggu pulangnya kemana lagi gue ngerti katanya. Ya, habis itu dia ke night club tuh. Ya, habis itu sana tuh beli ini, beli itu, bininya digampar sama dia. Ya, diceraiin. Kan gampang sekali ngeliatnya. Pak, dengan banyaknya kita melakukan kesalahan, apakah itu sedang menunjukkan bahwa kita sedang mewujud Roh Kudus? Gejala. Saya nggak berani ngomong karena detik umur orang kan saya nggak tahu. Maka saya sebut gejala. Semoga dia sempat berhenti. Ya, jadi sampai matinya dia nggak berhenti juga, Pak. Ya sudahlah. Nah itu suara itu akan terus ada di dalam hati kita. Yes. Sampai sampai kamu tolak terus menerus, lama-lama kamu juga nggak pusing lagi dengan suara itu. Nah itu yang maksud dengan memadamkan roh, bukan Pak? Iya. Dulu suara itu menggelisahkan. Sekarang nggak kamu anggap lagi. Kamu udah nggak gelisah. Kita kan pernah satu titik bikin dosa gelisah ya. Tapi ada titik kita nggak ada rasa gelisah tuh. Nah ini yang harusnya kita mesti pikir baik-baik. Jadi perlu kejujuran. Karena itu jemaat juga mesti sadar lah begitu. Karena gini lah, saya pendeta jemaat. Saya nggak tentu lebih baik dari jemaat. Jadi jemaat itu jangan karena Pak Pendeta itu kan gembala, Pak Bigman itu didengerin lah. Nggak mungkin gembala itu kan urapan milik Tuhan, biji mata Tuhan. Lah kalau saya biji mata Tuhan, kalian biji apa? Biji salak apa? Semua kita biji mata Tuhan yang percaya. Bukan karena jabatan pendetanya. Orang yang diurapi Tuhan. Hati-hati. Yang diurapi di PL itu nabi, imam, raja. Tetapi sekarang kita adalah nabi, imam pada diri kita. Kamulah imamat yang rajani. Semua orang itu. Semua kita berkewajiban memberitakan Injil. Caranya beda-beda. Karena saya pendeta, khotbah di gereja. Kalian pekerja mungkin ngomong di kantor kan gitu. Ya tinggal porsinya saja. Nah karena itu saya nggak boleh dibilang biji mata Tuhan yang nggak boleh diutak-atik. Hamba Tuhan yang didiamkan. Barang siapa mendiamkan saya berbuat salah, dia telah ikut bersalah bersama. Nah kalian misalnya saya kenal. Saya hidupnya kacau nih. Kalian diam aja. Ya bagus. Sama-sama berarti saya ke neraka ada temen. Nah gitu. Kalian mau nggak ke neraka? Nggak mau Pak. Nah, kalau gitu tegur saya. Oh Pak Bimen kalau tegur nggak mau. Nggak ada masalah. Tapi kamu sudah melakukan apa? Bagianmu. Biarlah si Bigman Sirait itu pergi sendiri ke neraka. Udah dikasih tahu bandel kan gitu. Nggak mau tahu, ya sudah. Nah kita ngapain? Ya kita tidak mau untuk urusan-urusan itu lagi gitu lah. Nah ini yang kita mestinya pahami betul. Untuk kita ngerti betul. Sehingga dengan demikian hidup kita itu betul-betul sadar dan tidak berbuat dosa pada Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong apakah nggak akan terus-menerus menolong untuk seseorang misalnya melakukan dosa untuk berbalik harusnya ke... Terus-menerus menolong. Tapi yang ditolong terus-menerus menolak. Berarti persoalannya ada pada orang itu sendiri. Iya, karena persoalannya itu adalah ini bukan pilihan, ini ketaatan. Tapi kalau kita... Kok dilanggar juga? Kalau kita hubungkan dengan kuasa, Pak, kan kalau memang Roh Kudus mau dia berbalik, biar bagaimanapun dia melawan kan suatu hari dia berbalik. Tidak ada setting robot. Paulus pun bisa melawan, bisa. Untuk bilang tidak atau menunda. Tapi begitu roh itu menyentuh, dia berbalik. Dan waktu berbalik, dia taat dan dia lakukan semua. Ah, itu loh yang jadi penting ya. Jadi harus hati-hati. Bisa jatuh, bisa, tapi kembali. Itu yang dipimpin Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus tidak bisa. Nah, kalau gitu ya nggak usah Yesus mati di atas kayu salib. Rubuk langsung turun ngomong selesai. Oke, itu. Sayang sekali ya pemirsa, waktu kita harus berakhir di sini. Seperti biasa kita meminta Pak Bigman untuk berikan kita kesimpulan.
Orang yang melawan Roh Kudus, yaitu tidak menjalankan kebenaran, itulah melawan Roh Kudus. Roh Kudus mendatang pada kita, memberitahu kebenaran, memimpin kita. Dan hanya satu, kita taat kepadanya. Itu bukan pilihan, mau atau tidak mau. Sekalipun kita bisa tidak taat. Bedakan boleh dan bisa. Aspek yang kedua yang perlu adalah kita bukan robot. Ya, dinamika kita ada. Maka ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu kan dinamika. Ya. Oleh karena itulah bisa kita itu kita kendalikan hanya untuk yang boleh, jangan yang tidak boleh. Itulah ketertiban hidup kita, dan kita akan dimampukan oleh Roh Kudus dalam terus menjalani hidup ini. Tapi kalau Anda jatuh dalam dosa, jangan bilang Roh Kudus tidak memimpin, tapi kita yang melawan. Amin. Kita berdoa, minta Julius pimpin doa. Kita berdoa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh memimpin kami, dan biarlah melalui peranan Roh Kudus dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa diskusi kita kali ini. Sekecil apapun suara di dalam hati nurani kita, dengarkanlah itu. Mungkin itulah momen penyelamatan kita. Semoga acara ini dapat memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar tak bisa ku jalani hidup tanpa Engkau bersamaku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan dalam hidupku. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar ku memerlukan-Mu, tak bisa ku jalani hidup tanpa Engkau bersamaku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.